agar semua orang bisa mengakses semacamnya, apa tidak perlu untuk disiapkan sebuah aplikasi bagaimana semua orang itu bisa dan mudah untuk mengakses data itu by unit sekolah, by name by address. Silakan. Saya masuk ke Diknas. Ya, Diknas. Pertama saya tanya itu punya portal untuk akses informasi enggak? Oh gitu. Sip. Ternyata belum. Dan sekarang lagi proses, saya minta untuk dibuatkan portal. Nanti semua informasi akan kita sampaikan di portal itu. Ya. Sudah tidak perlu lagi berperpanjang ya. Enggak. Catat pemirsa ya, catat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Leman Haris di acara Ngobrol Bareng. Pemirsa, hari ini kita akan mendalami persoalan yang lagi viral 2 minggu terakhir terkait dengan urusan pendidikan. Di Jawa Timur itu sebetulnya, untuk di kalangan Jawa Timur, Bu Khofifah sempat dulu dalam kampanyenya dan di setiap kesempatan memberikan penjelasan bahwa tidak ada masyarakat Jawa Timur yang tidak boleh tidak sekolah. Sekolah gratis. Nah, persoalan-persoalan ini juga ada turun derivasi persoalan-persoalan pendidikan yang banyak menjadi perbincangan juga terkait dengan urusan PPDB, terkait dengan urusan BOP, BOS dan lain-lain, masih menjadi bagian tema-tema viral hari ini. Hari ini saya mengundang Bapak Kadis PLT. Lupa Pak Kadis, PLT. Tapi insya Allah karena sudah mau berproses, insya Allah jadi definitif nanti. Onda ya. Pak Agus, saya undang Pak PGRI, Pak Suraji yang hadir, Pak DP, Dewan Pendidikan, Dr. Abdullah. Ya, saya undang juga yang paling celeper masalah pendidikan, Bapak Dasuki dengan G25-nya. Bapak Arisan, pengacara, aktivis, pemerhati. Ada 4 peran ini, tapi jangkarnya di Torikonya Bapak Matur. Nanti ini sebagai gong, karena Pak Matur sebagai dewan. Dan kemarin sempat adungtung di Forum Paripurna Jawa Timur terkait dengan urusan masalah pendidikan, pelaksanaan pendidikan di Jawa Timur. Pertama, saya akan coba untuk mengurai persoalan ini dari Pak Dasuki. Pak Dasuki, melihat perjalanan pendidikan di Kabupaten Bangkalan khususnya ya, dan secara umum di Jawa Timur, apa kira-kira menjadi catatan Pak Dasuki terkait dengan urusan bagaimana terhambatnya mutu pendidikan yang bisa diraih oleh semua stakeholder pendidikan? Ya, Bung Aliman, terima kasih. Dan saya kira saya berangkat dari hal-hal yang real saja dulu ya. Dalam artian bahwa memang kita di Indonesia, salah satu program yang memang kita selama ini lakukan adalah pemberdayaan pendidikan. Kita sebetulnya tidak fokus untuk proses monitoring apa segala macam tadinya, tetapi kita berangkat dari proses ingin bantu, ingin memberikan bantuan real terhadap siswa-siswa yang memang tidak mampu. Dan kita pada akhirnya dihadapkan pada kondisi di mana temuan-temuan lapang itu ada banyak siswa, terutama warga miskin ya, yang berlatar belakang miskin, dan ternyata mereka tidak banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan HA-nya gitu. Fasilitas yang bisa kita berikan karena memang berbasis donasi kan kita, dan kita kelola dengan sangat transparan, publik bisa terlibat, terus LPG-nya juga kita upload di di WA, di web dan di Facebook ya. Kita pingin agar apa yang kita lakukan bisa berkontribusi untuk bisa menaikkan harapan mereka. Tetapi pada kenyataan yang kita temukan, bahkan sebelum PPDB kita dihadapkan pada kondisi di mana PEP itu gitu ya, dengan modus yang sangat masif dan hampir terjadi di semua kecamatan, terutama di tingkatan SD ini. Ada rombongan guru dan kepala sekolah yang dengan modus minta
minta surat keterangan hilang kepada masing-masing polsek. Polsek. Dan itu hampir semua. Dan ternyata ya ada beberapa polsek yang tanpa tanpa didampingi wali mereka, hanya dengan guru memproses itu. Tapi ada beberapa polsek yang juga mensyaratkan itu gitu loh kan. Saya juga sudah mengaudensikan ini kepada Polres, dan saya bilang kepada Pak Kapolres pada saat itu, enggak usah nangkapin orang karena mungkin sudah terlalu banyak kasus dan sudah banyak yang ditangkapin gitu ya. Tetapi paling tidak bagaimana memberikan peringatan dan menjadi kampanye kita bersama. Tetapi ketika terjadi lagi setelah diingatkan itu ya harus siap ditangkap. Itu yang pertama. Terkait PPDB yang terbaru gitu, itu catatan yang pertama terkait masalah KIP. Masalah KIP ya, masalah PIP KIP itu. Ada banyak variabel di situ sebetulnya, karena waktunya memang tidak banyak. Saya ingin ngupas sedikit-sedikit dulu gitu ya. Terkait PPDB ada catatan mungkin untuk Kabupaten Bangkalan SD sama SMP ini ya temuannya memang masih berkutat di persoalan pendaftaran dan daftar ulang. Gitu ya. Pendaftaran dan pendaftar ulang. Iya, di SD ada beberapa perubahan di SD tertentu ya, terutama di Soca itu ada perubahan dari celana pendek menjadi celana panjang, dan sepertinya itu diwajibkan kepada siswanya gitu. Celana pendek ke celana panjang. Ke celana panjang. Gitu ya, temuan kita hanya di salah satu SD karena memang yang kita bantu kebetulan di SD itu gitu kan. Dan ini menjadi beban karena apa? Kelas 2 pun yang baru naik dari kelas 1 kelas 2 itu harus beli. Gitu. Pak Dasuki, untuk masalah Pak Dasuki melihat ini perubahan dari celana pendek ke celana panjang ini, apa yang salah di situ? Enggak, karena ini menjadi beban baru. Seharusnya saya ingin mengatakan bagaimana pendidikan di Bangkalan ini ramah terhadap warga tidak mampu. Variabelnya ini panjang, hubungannya juga dengan yang tadi, Bro. Dengan yang tadi, yang PP. Artinya kalau sekolah mengatakan kita tidak peduli terhadap warga tidak mampu, karena apa? Harusnya mereka sudah di cover oleh PP. Tetapi ternyata di KIP PIP-nya itu yang juga bermasalah. Dikorup, dirampung bareng-bareng kan, seperti itu. Dua dulu biar tidak banyak-banyak. Dua catatan ya. Satu PIP, yang kedua adalah perubahan PPDB perubahan dari salah satu tempat gitu ya, dari celana pendek ke celana panjang, dan itu adalah sebuah modus untuk bagaimana membebankan. Oke, itu yang kita katakan bahwa pendidikan kita, sistem pendidikan kita tidak ramah terhadap warga atau anak-anak yang tidak mampu. Dua catatan saya sebelum ke yang lain ya. Enggak, saya ingin nambah karena ini kan masih levelnya kabupaten. Temuan-temuan kita juga, temuan-temuan kita juga ada di SMA sama SMK gitu ya. Oke, satu lagi. Di SMK SMA ini lebih berbahaya lagi karena desain bisnis sekolah gitu ya, yang merasa memiliki otonomi baru gitu ya setelah mereka memiliki uang yang begitu banyak gitu ya, tetapi ternyata tidak cukup dengan itu gitu loh. Saya melihat bahwa modus koperasi, modus pihak ketiga dan segala macam itu adalah desain lama dengan modus yang baru gitu ya, yang mereka coba pertahankan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini di sekolah yang dikena sasaran nih. Ya, itu dulu. Kenapa ternyata Diknas pun, cabang dinas pun tidak bisa berbuat apa-apa melihat kondisi ini. Jadi saya melihat antisipasi terhadap kondisi ini gitu ya, yang sebelumnya sudah berjalan di masa-masa di tahun-tahun sebelumnya, ternyata juga tidak diantisipasi sedemikian rupa sehingga hal yang seperti ini tidak terjadi. Gini loh bro, ketika kita membantu seorang anak daftar, membayar uang pendaftaran sebesar 1.500.000 gitu ya, kita minta kwitansi gitu ya, yang dikatakan lunas dengan rincian per itemnya itu berapa gitu ya, dan meletakkan nominal gitu ya masing-masing dan secara global, kita harus bertengkar. Dan pertengkaran itu pun ternyata pada akhirnya gitu ya tidak membuahkan hasil mereka mau begitu. Pada akhirnya mereka juga tidak mau gitu menuliskan nominal itu. Ini pihak sekolah. Ini pihak sekolah gitu ya. Catatan untuk SMK ya. SMK dan SMA. SMA dan SMK. Nah, saya katakan juga tidak ramah terhadap warga miskin itu, anak yang berlatar belakang miskin itu,
contohnya umpamanya di salah satu SMK di Kamal gitu ya. Ketika mereka mengatakan bisa nyicil gitu ya, tetap kita mencoba membayarkan dengan sistem nyicil 1.500.000 kita bayar 1 juta gitu. Karena ternyata mungkin juga salah persepsi, mereka ngamuk-ngamuk dan meremet-remet apa namanya bukan formulir yang diisikan itu gitu loh. Sampai segitu ya? Sampai segitunya, padahal komitmen di awal dengan orang tua siswa katanya gitu ya, itu sudah boleh menyicil. Tapi ternyata proses dan perlakuan di pelayanannya justru memperlakukan kita bahkan yang ngantarkan anak itu untuk membayar sangat tidak ramah gitu. 3 catatan ya. Oke. Satu adalah persoalan PIP, KIP yang masih bermasalah sampai hari ini, yang udah PBDB. Ya. Yang ketiga adalah untuk masalah SMA dan itu adalah menjadi kewenangan provinsi, dan yang nanti menjawab dan juga merespon serta mengurai pertanyaan adalah Pak Matur nanti. Untuk yang lain dalam konteks catatan yang ketiga, kalau bukan kewenangannya atau memang mau menanggapi nggak masalah. Tapi kalau bukan kewenangannya, tidak wajib untuk merespon dan menjawab. Untuk catatan yang ketiga. Ke Pak, ini direspon sebentar ya, ke Pak Dewan Pendidikan. Ini kan orang biasa. Pak Dasuki ini civil society. Kalau Pak Dewan Pendidikan meskipun tidak banyak honornya, tapi kan legal sebenarnya gitu kan. Every kantor itu kan memang dan dipilih untuk mengawasi, melihat, memperhatikan bagaimana mutu pendidikan itu bisa meningkat. Catatan Pak Dasuki ini menjadi catatan juga di Dewan Pendidikan atau ada taman atau bagaimana sebetulnya responnya Pak Ketua, Pak Doktor? Ya, terima kasih. Ya. Memang kalau berbicara tentang pendidikan gratis, ini memang dampak problematikanya sangat panjang. Kita lihat dulu Sidiknas nomor 20 tahun 2003. Ya. Di situ disebutkan bahwasanya warga masyarakat kan gitu. Itu berhak memperoleh pendidikan. Nah, itu sumbernya dari APBD, APBN, dan itu ada masyarakat kan gitu. Lah kemudian dari situ kan normatifnya kan di situ. Ya, normatifnya karena orang gitu. kan di sini ada sumber yang memang labor pakai normatif. Normatifnya lanjut. Karena memang kan dari situ. Maka kalau boleh menganalisa dengan teorinya Pierre Bourdieu dalam mengatakan bahwa Bourdieu. ini ada dalam pendidikan gratis di era kapitalisme ini. Ini kan orang yang kaya. Ini kan juga ingin mendapatkan hal yang sama dengan orang yang tidak mampu kan begitu. Khusus terkait dengan PIP, ini memang problem. Kami sendiri banyak laporan dari masyarakat bahkan meminta kami untuk turun. Bahkan sampai ada wali murid itu dipersekusi oleh kepala sekolah. Ini kami temukan. Ini catatan menarik ini. Nah, ini Lanjut. Kemudian kami berkoordinasi dengan dinas untuk ditindak persoalan itu. Karena sempat terjadi begini, ada yang dapatkan 2 varian, ada yang 450 kalau nggak salah, ada yang 200 sekian kan gitu. Dan itu yang dapat PIP reguler itu yang terdaftar di DKN. Sedangkan yang tidak dapat itu diajukan melalui per semester kan seperti itu. Regulasinya kan demikian. Sempat itu dipotong 100.000 sama pihak terkait sekolah. Alasannya ini fakta oleh pihak sekolah, alasannya untuk transport dan segala macam. Karena diminta oleh masyarakat, kemudian kami mengecek ke lapangan, ternyata faktanya benar, kami rekomendasikan kepada dinas untuk menindak itu dan alhamdulillah benar. Untuk mengantisipasi persoalan itu terjadi lagi, kami meminta kepada dinas dalam surat rekomendasi itu untuk tidak ditarik secara kolektif, harus secara individu. DP melihat selama ini mayoritas penarikan PIP itu kolektif. Sempat itu terjadi pada tahun 2021 itu kolektif. Ya, Jadi bahkan unit kami sekolah temukan sendiri itu siswanya tidak tahu. titip siswa orang lain gitu. Maka di situ kemudian kami bekerja sama dengan dinas, kemudian dengan BRI
tidak boleh demikian karena memang itu melanggar. Sekarang persoalan itu sudah selesai belum? Sekarang sudah selesai selama yang dengan sekarang, cuma problemnya kan begini. Inilah ada problem lagi dengan itu tuntas, cuma problemnya begini. Kesadaran masyarakat tentang pendidikan, peran serta masyarakat dalam misalnya mengambil itu siswa perlu didampingi. Ini banyak yang tidak mau. Itu khususnya di daerah pedalaman, Brega, Kokok. Timur enggak? Mudung enggak? Mudung, maka di Mudung juga ada? makanya coba di cross check kemudian di BRI itu mendap banyak sekali. Pak Dewan bukan Dewan Pak DP. Kerja-kerja sampai turun ke bawah semacam itu ada loh sebagian yang justru menyayangkan kerja DP sampai turun ke bawah. Itu memang kerjaan DP atau Pak DP sebetulnya perlu untuk membangkitkan komite sekolah? Sebenarnya kan begini, memang kami tidak semua merta-merta kemudian mereka kan harus melihat mengurai benang merahnya dari persoalan-persoalan itu, maka kemudian itu sebagai bakat evaluasi analisa kami, baru kemudian kami menganalisakan yang benar demikian. Kalau kami langsung merekomendasikan Turun sidak. Nah, kami turun ke sana. Ini memang berkoordinasi dengan dinas. Kami turun biasanya kalau dengan SD dengan Kabid SD dengan bersurat. Bahkan kami diminta oleh Kabid untuk turun melihat realita. Oh, diminta ya. Bahkan seperti begini, kalau kami misalnya merekomendasikan, kami sudah merekomendasikan, apakah ini sudah tuntas di bawah? Tentunya kami juga mengcek. Nah, kalau misalnya tidak tuntas, ini berarti ada rentetan yang tidak jalan. Kan? Ya. Secara normatif semacam itu ya, artinya apa yang menjadi catatan dari Pak Dasuki itu tidak dibantah. Memang itu menjadi bagian juga catatan dari DP. Sampai detik ini masih ditemukan loh. DP itu menemukan tahun 2021 ya? 2021 ya. Itu ada rekomendasi ke Pak Diklat sama ke Pak Bupati? Kami merekomendasikan kepada PLT waktu bulan puasa kemarin. Ke Pak PLT. Oh, PLT Bupati. Oke. Sekarang ke Pak Diknas, ke Pak PLT. Ini ada catatan dua. Ini tidak saling, meskipun sebetulnya DP itu menurut sebagian orang mestinya kerjanya nggak usah sidak-sidak ke bawah. Karena PLT Dewan Pendidikan itu mempunyai perangkat di bawah sebetulnya yang bisa diaktifkan adalah komite sekolah. Ada banyak kesan-kesan yang memang dianggap kenapa persoalan tidak selesai, karena DP hanya turun itu tidak menyelesaikan masalah, justru menjadi beban masalah. Ada yang bilang begitu. Rekomendasi DP itu pernah didengar dengan catatan-catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Dasuki. Apa yang dirasakan oleh Pak PLT Diknas? Karena memang Pak PLT ini saya yakin karena orangnya dokter, meskipun 2 bulan pasti mempelajari apa yang sebelumnya itu, pasti ada banyak informasi yang sudah didapatkan. Sebetulnya bagaimana sebetulnya ini Pak PLT? Baik, terima kasih Bung Aliwan. Ya. Yang pertama, kita apresiasi acara ini. Kalau berbicara acara perdana saya ini. Malah acara perdana ya. Kalau berbicara dunia pendidikan itu Pak, memang sampai kapanpun pemerintah tidak akan mampu sendiri. Kok bisa Pak Dit? Tidak bisa. Karena memang terlalu banyak problem atau memang pemerintahnya nggak punya kualitas? Gimana? Satu, yang kita urus itu ya putranya masyarakat. Hanya itu catatannya? Salah satunya. Kedua, memang dari regulasinya ada ruang partisipasi masyarakat. Oh, bahkan untuk pembiayaan itu juga diatur. Masyarakat. Kemudian terkait masalah 2 hal tadi, yang pertama. Sebelum itu saya ini pembiayaan itu ada ruang untuk itu. Ini kan tema kita kan pendidikan gratis. Ya. Ruang untuk melakukan pembiayaan itu bagaimana maksudnya? Jelaskan Pak. Yang pertama, ketika pemerintah membuat kebijakan pendidikan gratis, ini kan janji politik. Ya. Distas. Janji politik. Dalam realitanya memang itu dipenuhi untuk pembiayaan operasional supaya sebuah proses belajar mengajar itu terjadi. Tapi dalam implementasinya kan tidak cukup di situ. Tidak cukup sampai di situ. Contoh untuk kebutuhan seragam.
Ini kan tidak diatur di disposisi. Oh, ini yang justru dipakai ruang gitu kan? Tetapi itu juga ada alasan sebenarnya. Kita bayangkan kalau di suatu sekolah itu tidak pakai seragam, maka akan terjadi kesenjangan antara putranya orang yang mampu dan tidak. Seminggu aja tidak pakai seragam pasti pusing orang tuanya. Jadi besok mau pakaikan apa lagi? Itu jadi masalah. Artinya urusan seragam itu sebenarnya clear. Cuma yang Clear bagaimana, Pak? yang memang harus ada seragam itu. Dalam perspektif barusan itu ya clear karena ada akibat semacam itu. Ya. Tapi kalau pembebanan masyarakatnya, Nah, sekarang gini, itu yang perlu saya jelaskan. Sekarang ini yang terlambat diantisipasi oleh rekan-rekan di lingkungan dinas pendidikan ini adalah ada pergeseran paradigma. nah ini kalau dokter begini, paradigma. Pergeseran paradigma bahwa ruang untuk kontrol sosial dan lain sebagainya ini kan sudah luar biasa. Maka memang ketika ini jadi persoalan dan jadi isu, saya kemarin langsung mengumpulkan para kepala SMP. Kalau SMP, Ya, saya pastikan kebijakan untuk seragam yang ditentukan dari awal sehingga menjadi persyaratan masuk Masuk, ya. sekolah itu saya minta dihentikan. sudah ada ketegasan sekarang ya. Saya sampaikan di forum Per tahun, per hari, per tanggal berapa itu? bentar dihentikan dulu. Iya, nggak biar langsung plak begitu. Prosesnya itu jangan dilanjutkan dulu. Saya minta biarkan itu ya, menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh para orang tua murid. Sehingga orang tua murid itu berpikir bagaimana caranya supaya anak-anaknya itu berseragam. Ini kan jadi inisiasi masyarakat. Tidak harus sekolah yang menentukan karena masyarakat sekarang menghendaki seperti itu. Jangan Diwajibkan. dari sekolah. Ya, karena disinyalir sekolah berbisnis. Ini harus direspon yang seperti itu. Disinyalir apa memang benar-benar berbisnis? Ya disinyalir, kan ya. harus diaudit dulu. Kalau Biasanya kalau dokter kan ceplak kan gitu ya dokter. Berarti itu sudah ada kebijakan dari Diknas Bangkalan ya untuk SMP dan SD. Saya pastikan seperti itu supaya ditindaklanjuti. Artinya jangan serta-merta itu dilanjutkan rencana yang sudah menjadi atensi masyarakat itu. Coba dirubah pendekatannya. Ya kalau memang tujuannya harus semua nanti harus berseragam, kalau seragam itu penting karena alasan tadi itu. Tapi proses pengadaannya itu harus sesuai dengan paradigma sekarang. Artinya dibebaskan kepada wali murid. Tidak harus membeli di sekolah. Gitu. Biar mereka berembuk. Biar mereka berembuk. Terus Kemudian ini hanya anjuran himbauan atau memang ketegasan kebijakan oleh Diknas Bangkalan untuk tidak melanjutkan itu. saya sampaikan di forum rapat. Himbauan berarti ya? Bukan himbauan, itu perintah, instruksi. Oh, instruksi. Coba artikan. Maksudnya direformasi ulang lagi, diformulasi ulang, bukan direformasi. Tapi tidak secara surat edaran dah ya. Kalau di pelaksanaannya masih ada yang ini itu Pakai surat edaran. Untuk sementara masih instruksi saya langsung. masih percaya kepada teman-teman Wah, iya. kepala sekolah Jangan 3 bulan langsung percaya, gimana sampean? untuk melaksanakan. Oh, gitu. Itu ada lagi yang mau ditanggapi masalah ini? Cukup ya dulu ya. Nah, nanti ada pendalaman. Pak Suraji. Ini kan semua bermuara ke PGRI, meskipun PGRI itu secara institusi adalah anggap NGO. Anggap gitu ya, tapi ini profesional, berdekatan langsung profesinya dengan tugas-tugas negara. Apa yang dicatat oleh Pak Dasuki dan juga diperkuat oleh Pak DP dan diiyakan secara langsung oleh Pak Dikdas, Pak PLT Diknas ini kan bermuara kepada unit sekolah. Pak PGRI sebetulnya kan tidak hanya di SD saja, SD, SMP dan SMA kan keanggotaannya. Tanggapannya dari semua ini? Madrasah juga. Apalagi sampai ke madrasah gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Deman, dan saya juga berterima kasih dan apresiasi karena yang peduli terhadap pendidikan di Bangkalan sekarang semakin banyak. Dan itu saya kira
apa yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi itu, ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa kepada Dinas Pendidikan Bangkalan untuk bersama-sama membangun pendidikan yang lebih baik, lebih produktif. Kemudian kalau kami di PGRI sebenarnya perspektifnya lebih banyak kepada apa yang dilakukan oleh teman-teman kami, teman-teman guru, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di struktural. Karena guru yang bersentuhan langsung dan sebagai pelaksana dari sekian yang dipersoalkan oleh teman-teman. Misalnya bagaimana teman-teman guru mengelola BOS, mengelola PIP itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya lah. Dan kami di lingkungan PGRI sudah sangat sering berkomunikasi di dalam itu. Juga kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan agar setransparansi mungkin bahwa pengelolaan keuangan, manajemen sekolah itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Pak Suraji, titik persoalannya sebetulnya kalau normatif semacam itu, komunikasi, merespon sebuah persoalan-persoalan yang lahir dari masyarakat itu kan pasti akan koordinasi sebagai organisasi di PGRI. Ini persoalan yang justru bukan mengada-ngada, temuan dari Pak Dasuki dan juga ini kan jelas di lapangan, jelas di lapangan. Ada akumulasi secara kumulatif tentang masalah PIP dan macamnya. Kan masalah teknis Pak Liman ya. Artinya, tapi itu menjadi persoalan. Kalau di birokrasi sudah masuk teknis itu sudah ada wilayah, ada yang lembaga-lembaga yang bertugas di bidangnya, misalnya BPK, inspektorat. Tapi tidak, kalau memang ada temuan itu, tapi dipanggil, diperiksa, diurut, diaudit katanya Pak. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan korupsi. Jadi hal-hal seperti ini memang pekerjaannya teknis gitu. Selama ini ada nggak? Belum ada pemanggilan dari unit di sekolah dalam komunikasi grup-grup di PGRI itu terkait dengan masing-masing sekolah di PGRI yang bekerja di mana-mana itu ada? Pernah dengar? Di periode yang lama pernah dengar. Pernah dengar. Sekolah dan kita, yang dipanggil. Dan kita advokasi ya. Sekarang setelah dipanggil itu berarti persoalan itu sudah selesai. Yang periode lalu kayaknya sudah selesai. Yang periode lalu. Ya, saya juga tidak begitu. Pak Suraji, kalau zaman sekarang, paradigma sekarang makanya Pak PLT. Yang inspektorat, yang ini dan itu dan macamnya itu, kenapa tidak manggil? Artinya Pak Suraji menyalahkan tentang masalah kerja-kerja teknis. Tidak perlu untuk yang siapa-siapa. Ini ada teknisnya sendiri. Bisa saja ini berjemaah. Artinya begini, Pak. Jadi posisi itu katanya bahasa sekarang tidak main on the place gitu. Jadi posisikan pada tempatnya gitu ya. Artinya kalau kami sampai terlibat, karena kami juga salah nanti. Masa guru PGRI sampai ke situ? Enggak. Artinya bukan bahwa teman-teman guru sekarang secara SDM, secara kompetensi meningkatkan kemampuan dirinya, iya sudah melakukan itu. Meningkatkan kompetensi itu apa saja, dari segi akademik, moral, sebagainya sudah lakukan. Contoh misalnya, teman-teman guru di Bangkalan saat ini itu banyak mengikuti tes guru penggerak, sekolah penggerak. Itu kan bagian dari program pemerintah dalam rangka meningkatkan kompetensi. Pak Suraji, catatannya ini bukan urusan itu. Urusan itu kita apresiasi lah. Urusan itu kita apresiasi. Catatan itu adalah titik tekannya adalah titik temunya dari ini dan ini. Itu adalah ada banyak indikasi penyelewengan terhadap sebetulnya hak-hak yang ada di peserta didik atau persoalan-persoalan sebetulnya dana-dana pendidikan yang masuk ke sekolah-sekolah sebetulnya. Itu titik catatannya. Lah, ini kok sampai detik ini masih terus sejak DPD dibentuk sampai sekarang masih itu aja masalahnya, menaun. Saya kira tinggal diperbaiki di sistemnya saja. Sistemnya. Ya, sistemnya perbaiki supaya tidak seperti itu. Bagaimana buat pencegahan. Tapi Pak Suraji sebagai orang PGRI yang banyak temannya di guru-guru dan juga menjadi pemegang kebijakan di unit sekolah tidak membantah itu kan? Tidak membantah persoalan itu kan? Beberapa hal iya. Oke. Gimana? Ya. Nah ini begini, kami sebenarnya untuk mengatasi persoalan-persoalan kami merekomendasikan kepada dinas, bahkan ke BLT juga. Ini di ATM kan? Di ATM kan? Cuman BRI terkadang kan tidak sanggup kalau selalu banyaknya. Maka kami bersurat kepada kepala dinas waktu itu
kemudian semua kepala sekolah ada dari Tanah Merah, kemudian Galis, Kokok, Konang, ini dikumpulkan, kemudian diberikan edukasi tentang bagaimana untuk PP, untuk PP, supaya tidak dikolektifkan lagi, maka BRI-nya yang kewalahan. Tidak, BRI-nya kami diundang oleh dinas, kemudian menjelaskan. Akhirnya apa? Sekarang BRI ini turun misalnya di daerah Kokop. Di Kokop ini ada beberapa titik, ya nanti wali murid dan siswa ini didampingi guru ngambil. Ini salah satu. Dibentuk zonasi. 2022. Dibentuk zonasi maksudnya. Iya. Oke, itu menjadi sebuah tambahan. Pak Risan, sebelum Pak Matur, Pak Risan, Pak Matur ini gong ini urusan provinsi dan sini. Ini nggak ada. Oh sudah. Oke. Pak Risan, mau menanggapi boleh, tapi yang saya minta itu sebetulnya catatan Pak Risan sebagai pemerhati terkait dengan urusan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Bangkalan, dan juga kalau punya ada informasi di yang lain nggak masalah lah. Silakan Pak Risan, mau menanggapi oke, mau nambah catatan nggak masalah Pak Risan. Saya juga heran dari tadi ngomong apa ya? Seolah-olah baik semua, ngapain ditambah di sini? Kok ada yang baik tadi ini? DP itu perpanjang sampai 3 periode gitu aja. Pak PLT ini jadikan tadi sampai 10 tahun. BRI yang katanya DP itu LSM, nah itu juga jadi LSM ya. Pak Bupati juga ketua LSM itu kan Korpri, ketua Korpri kan ya, sama pembina dan wanita LSM. Ya benar ya, kata DP kan, kata pendidikan BRI itu LSM. NGO. Ya, NGO. nah, LSM katanya, saya rekamannya. Jadi Bupati itu juga ketua Korpri itu. Ketua LSM Korpri. Jadi ngomong apa dari tadi? Faktanya sampai sekarang ini masalah itu ada. Kok seolah-olah kalau memang ada laporkan. Ya di sini Bangkalan, Mas. Kalau sampai memang turun DP itu ya turun-turun saja, hasilnya mana? Turun masih ngomong kalau memang ada laporkan ke kami, nggak akan. Komite sekolah, komite sekolah nggak difungsikan. Kan sudah turun informasinya. DP itu turun justru ke bawah. Nyatanya masih nanya di sini. Kalau memang ada laporkan, berarti kan nggak turun. Kalau enggak tunggu saya ngomong. Jadi kalau memang turun yang maksimal. Gandeng 11 orang mampu enggak menangani SD aja hampir 700. Enggak lah. Enggak ada. Terus komite sekolah enggak berfungsi, ya itu kegagalan DP, berarti tidak bisa memfungsikan. Terus Gimana catatannya kegagalan DP? DP lah gagal lah, itu aja udah gagal memfungsikan komite sekolah sebagai mitranya. Kan itu kepanjangan tangannya, saya anggap gitu. Kemudian seolah-olah tadi itu bergerak kami, mana kami? Saya kira satu, si A, si B, si C. Malah saya lihat itu, kita lihat di DP itu Dewan Pendidikan ada gengnya ini, gengnya itu, gengnya itu. Oh ini bukan asumsi saja ini. Itu ternyata nggak ada asumsi. Loh, mana hasilnya? Kita tidak pernah tahu, baru tahu sekarang ini. Kalau sudah melakukan ini, kita tidak tahu. Jadi ketika kita bukan ngeritik, saya tidak pernah ngeritik. Yang keterbatasan Pak Risan saja itu sebetulnya tentang kinerja DP yang tidak yang belum diakses. Lain kali Pak Ali mengundang orang lain di sini, tanyakan yang sama, pasti jawabannya sama kayak saya. Karena nggak pernah tahu kerjanya DP, karena seolah-olah kerja sendiri-sendiri. Kemarin waktu pendaftaran itu semua mengeluh rame di TV nasional dibahas, di DPRD, di TikTok, Facebook semua dibahas tentang pendaftaran, biaya pendaftaran. Ini DP malah sibuk ngurus apa? Setelah Kiman masuk sekolah kan libur. Yang diurus nggak penting itu. Urusan nggak penting dan salah lagi yang dibahas itu. Kurang kerjaan kata saya kan, kurang kerjaan itu. Besoknya setelah itu audiensi DP-nya ke Sekda urusan libur, PMI yang demo gitu. Terus masih ada kadang bawa urusan sentimen pribadi. Karena nggak cocok dengan kepala dinasnya, karena bukan orangnya yang duduk jadi PLT. Nggak ada kepala dinas ribut, lah. gitu. Ya PLT karena bukan orangnya yang duduk di PLT, atau PLT-nya nggak bisa diatur, diganggu terus. Jadi dan di sini ini selalu dikaitkan kegagalan pendidikan itu selalu dikaitkan dengan anggaran. Anggarannya nggak kurang lah. Semakin banyak anggaran, semakin hancur pendidikan di Bangkalan, karena semakin banyak yang minta melong, gitu loh. Tapi yang pasti itu ya. Ini catatan kedua ya. Iya. Selain itu kualitas guru, kualitas DP, kualitas pejabat kepala dinas juga. Lalu jadi kepala dinas
apa itu jadi DP panselnya yang ditanya itu kapan Pancasila disahkan. Kalau tahu itu memang itu jaminan dia bisa memperbaiki pendidikan. Itu fitnah, itu nggak ada pertanyaan begitu. Memang kalau CAT-nya itu tahu kalau Pancasila apa bunyi kesila 5 butir Pancasila nomor 5 tahu itu jaminan dia bisa memperbaiki pendidikan. Terus saya juga nggak penting tuh seragam itu bukan nggak menjamin rambut gondrong menjamin orang pinter, enggak. Buat saya memang itu harus identitas. Tapi kalau itu buat orang penting, enggak lah buat saya. Nanti. Apalagi sampai jadi masalah kan gitu. Iya, nggak penting. Sudah nggak penting, tambah jadi urusan nggak penting lagi gitu. Tiga Jadi kalau catatan. memang itu sudah kan ngomong gak ada masalah semua. Sudah apa yang dibahas? Masalah Masalah semua ini. Ini masalah semua yang diomong. Ini ngomong masalah, yang di sana ngomong kita sudah begini, sudah selesai kan gitu. Ini belum terurai. Oh, belum ya? Belum terurai. Kalau gitu saya ngomong lagi, kan gitu. Ini kan ada tambahan, ada catatan tambahan. 1, DP dianggap Jadi jangan sampai forum ini sama kayak DP sama Sekda itu membahas urusan nggak penting. lah urgensitas dari pembahasan di sini kan untuk mempertemukan semua pihak yang selama ini berpolemik di medsos atau di media yang lain agar ketemu. Iya. Nah, di sini sudah ketemu hari Jadi ini. masalah itu ada di guru, ada di Korwil, dan ini warisan lama. Sejak 2000, sejak zamannya Bupati Abdul Fattah dan saya melihat dunia pendidikan di Bangkalan yang hancur ini, itu sudah terjadi sejak 99 sudah begini, dan itu diteruskan terus. Sampai sekarang. Sampai DP ada masih panjang. Iya, nanti PLT-nya nanti kepala dinas titipan siapa, diatur lagi, gitu aja. Ini pesimis ini orang ini. Enggak, memang iya kenyataannya. Saking aja Anda tidak berani melihat kenyataan, itu aja. Oke, itu catatannya ya. Itu Kalau catatannya. kritik dibilang tidak sopan, nanti kan gitu. Pak, sebelum Pak Matur, karena langsung kesampaian Pak DP, langsung direspon Pak DP. Ya, terima Dan kasih. juga nanti dengan ya guru yang tidak berkualitas harus jawab. Iya, jawab itu aja. Ayo. Nggak ada yang pintar dulu itu. Terima kasih kalau memang ini sebagai koreksi. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kami turun ya. Memang semuanya memang dari awal kita sudah jelaskan dengan pendidikan gratis ini kan problem kan gitu. Nah kemudian kalau kami misalnya, kami selama ini tidak pernah kami dengan cara pribadi ini dan juga teman-teman komunikasi. Enggak, catatannya tadi itu bukan itu. Catatannya itu adalah kenapa urusan PPDB yang rame, DP justru sibuk dengan hari libur. Itu satu. Iya, Iya itu. Oke, sebenarnya kami ini yang menanyakan tentang PPDB. edaran. Benar, edaran itu ini bukan tentang liburnya dulu. Ini ya. Cuma yang dikhawatirkan kami, kalau memang ini kan tidak ada cantolan hukumnya, memang jadi polemik sekarang guru libur cuti tahunan itu dengan libur semester kayak gitu. Lah kemudian ada surat edaran. Surat edaran itu kami kemudian menanyakan koordinasi, takut menjadi persoalan yang terjadi di beberapa daerah yang harus guru itu mengembalikan gaji kan itu. Dan ada daerah yang mengembalikan. Di mana? Kan di perguruan tinggi itu banyak kelas profesor-profesor itu. Gara-gara ada kebijakan semacam itu justru harus mengembalikan. Di mana, Pak? Makanya yang kami Bodoh takutkan sekali mengembalikan gaji. Udah, itu mengembalikan Enggak, ini melebar dari Bodoh itu ini di mengembalikan perguruan tinggi. Oke, itu hanya respon saja ya, responnya. Itu terkait dengan Oke, nggak ya. masalah nanti putusan. Kami kan cuma menanyakan hukumnya. Kami tidak mempermasalahkan liburnya. Masalah libur itu semester semuanya guru. Enggak, urusan itu selesai lah. Urusan libur selesai lah. Kami itu sudah sekarang dipasrahkan kepada pemerintah daerah. Itu bukan wilayah kami untuk menjawab kenapa dan segala macam. Catatan tadi itu PPDB, kenapa kok harus sibuk dengan itu? Itu saja sebetulnya. Sebenarnya itu bukan masalah sampai libur tidak ada kerjaan. Kami juga tetap terkait dengan masalah PPDB yang menjadi persoalan. Gitu ya. Misalnya Cuma Pak Adisan saja yang tidak ngakses gitu ya. Ini Sebetulnya sibuk DP. di apa namanya Facebook Dewan Pendidikan. Hah? Ini ada setiap kegiatan kami itu semuanya terekor di situ. Dan ya di expose ya. Iya, Nah, termasuk Pak Risan saja yang mengikuti itu.
saya aja. Sudah ya? Ayo Pak Suradi. Guru itu dianggap goblok gimana ini sama Pak? Goblok karena mau mengembalikan gaji. Goblok. Kan tidak termasuk yang seperti itu. Mengembalikan gaji sama tidak. Tidak ya? Kan tidak pernah terjadi. Dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi. Baik, saya jawab yang guru tadi itu Pak. Ternyata di Bangkalan ini gurunya sangat potensi. Nah, ini kan menarik ini. Contohnya, salah satu guru di Bangkalan ini menjadi tim guru se-Asia Tenggara dalam bidang sains. Sayang. Sains. Ada guru SMP Negeri 1 Brunei, siswanya juara 1 nasional. Pendampingnya itu menjadi salah satu guru yang bagus di tingkat Asia Tenggara, Pak. Sama Pak PLT tahu itu. Itu menggambarkan kualitas guru Bangkalan semua begitu? Salah satu contoh. Yeah. Yang kedua, Bangkalan mungkin dibandingkan dengan kabupaten yang lain dalam seleksi guru penggerak PPG sekolah penggerak Bangkalan di tiap angkatan selalu meloloskan banyak. Karena ini kan seleksinya nasional dan kota dan tiap kabupaten tidak di kota. Jadi siapapun yang lulus passing grade tesnya dengan tahapan-tahapannya itu dan Bangkalan selalu ada. Berarti menunjukkan kompetensi guru di Bangkalan. catatan Pak Risang ngawur berarti kan? Yang kedua, PGRI sebagai aset guru di Bangkalan itu saat ini sudah punya website. Itu bisa diakses di websitenya PGRI bagaimana kualitas guru dan pengangkatan P3K yang kami perjuangkan barusan. Itu bicara urusan profesi ya, tapi urusan penyelewengan dana pendidikan belum terjawab itu urusan ini. Ya, Pak Matur, setelah ini Pak Kadis untuk merespon Pak Risang. Tapi Pak Matur biar tidak terlalu panjang. Pak Matur, sampean sebagai Dewan Provinsi dan Komisi E lagi, dan Bangkalan bagian dari Jawa Timur, respon semua ini. Tidak harus urusan tapi yang lebih khusus penting direspon adalah yang tadi, urusan masalah SMK yang diceritakan Pak Dasuki sampai ames formulir kepribadi itu. Sementara Bu Gubernur berulang-ulang mengatakan bahwa pendidikan di Jawa Timur harus gratis. Tastis. Silakan Pak Matur. Respon tuh Matur. Ini nggak boleh lama. Boleh lah Pak Matur. Boleh. Saya diem. Boleh. Nggak, pertama gini, kita ini kan bangsa yang punya konstitusi. Ya. Kalau dikembalikan ke Undang-Undang 45 itu kan pasal 31 ayat 2-nya jelas. Wajib itu ada muncul dua. Warga negara wajib mengikuti pendidikan, kemudian negara wajib Memfasilitasi. Iya. Nah, saya lihat juga di penjelasannya clear. Gitu kan, bahwa urusan wajar dikdas yang dulunya 9 tahun menjadi 12. Ini menjadi tanggung jawab negara. Undang-undang juga mengamanatkan 20% dari APBN, 20% APBD 1 dan APBD 2. Tapi faktanya sekarang 20% ini kumulatif. Bisa Pak Kadis nanti sambung itu, benar nggak? Kumulatif yang dimaksud? Kumulatif ya semuanya kemudian dari dana yang dari pusat, ada nanti campur tangan provinsi, kemudian dengan kabupaten. Ini sebenarnya praktiknya kumulatif 20% itu. Bukan 20% dari APBN diserahkan ke Bangkalan dapat bagian berapa setelah dibagi sekian ratus kabupaten kota, kemudian dari provinsi, kemudian kabupaten sendiri. Kalau di APBD-nya mungkin iya, melebihi 20% dari APBD Bangkalan. Gitu. Nah, saya ingin coba mengkritisi yang di Bangkalan dulu. Ya, di Bangkalan dulu. Ya, ini persoalan kronis. Orang kenapa ribut tiap tahun hanya urusan daftar sekolah, urusan seragam, urusan kualitas pendidikannya nggak pernah disentuh. Bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru yang ribuan masih kurangnya, nanti bisa dikoreksi oleh Pak PLT. Yang ini tidak pernah kemudian diupayakan untuk mencarikan solusinya. Bagaimana Pemkab Bangkalan menggandeng PGRI umpama. Lulusan PGRI ini adalah manusia yang paling bermanfaat di Bangkalan. Sampai-sampai yang belum lulus pun digunakan untuk membantu di SD. Kita cek berapa persentase dari teman-teman PGRI atau yang lulusan dari UTM sekarang sudah punya PGSD itu yang kemudian membantu di SD. Apa perhatian dari Pemkab? Belum.
Tidak ada untuk sampai saat ini. Yang dioperi oleh Pemkab hanya guru ngaji. Insentifnya itu. Teman-teman yang setiap minggu dia harus ngajar 1 minggu itu 6 hari masuk, berapa sih honor mereka? 350, 200, maksimal 500 sampai 600. Kok bilang nggak ada direspon dari pemerintah daerah, itu dari mana 500 itu? Dari dana bos. Oh. Dari dana bos yang itu pun kadang sama gurunya masih dipotong ketika nggak masuk. Tiga-tiganya gitu ya. Nah, meskipun sekarang sudah semuanya harus dibenahi, semuanya serba transfer ke rekening dan tidak boleh dikasihkan tunai. Nah, kenapa kemudian Pemkab ini tidak berpikir? Saya pernah mengikuti perkembangan THL. THL kita ini kan ribuan juga. Kalau dihitung gajinya 1 tahun itu mencapai 45 miliar. Kurang lebih. Kenapa enggak bupati ini ditelusur lagi THL kita ini yang punya sarjana pendidikan berapa orang? Yang ada di kantor-kantor dinas nih loh, yang kerjanya nggak jelas ini. Yang main handphone, yang jadi tukang fotokopi atau tukang antar surat. Nah, yang dituntut Pak Mantu ini bupati siapa nih? Ya siapapun. Oh gitu ya. Siapapun lah. Hah? Gitu Pokoknya kan? bupati ya. Pokoknya yang punya kebijakan, punya wewenang, punya power. Ini kemudian di drop aja. Kebijakan itu nggak bahaya ta? Loh, bahaya ini. itu dari segi teman-teman yang sudah ada di biaya dari APBD, gitu ya. Kemudian kebutuhan guru yang semakin tahun ini semakin banyak ditinggal, mereka pindah ke kota kecamatan. Banyak yang kemudian mengajukan pindah dengan hanya berbekal 10-15 juta gitu kan, dari desa mana, kemudian tiba-tiba muncul 15 juta apa itu maksudnya? ya hanya untuk pindah, bayar tiket lah istilahnya gitu ya. Ini jangan dicari buktinya. Oh ya, jangan ya. Nggak bakalan masuk dalam pembuktian gitu ya, karena tidak akan pernah terbukti gitu ya. Pindah mereka mencari tempat yang nyaman, yang dekat dengan rumahnya. Akhirnya yang di desa ini udahlah kekurangan guru, yang ada satu sekolah hanya kepala sekolahnya saja dengan satu PNS yang lain, atau hanya kepala sekolahnya yang PNS yang lain adalah guru sukuan. Ada semacam itu ya? Oh, banyak. Cari di Kokok, cari di Konang, cari di Geger. Mudung alhamdulillah tidak, insya Allah. Nah, ini kemudian dibiarkan terus. Ditambah lagi negara kita ini moratoriumnya untuk perekrutan ASN-nya, ini kan sudah tidak ini, lebih memperhatikan P3K. P3K ini persoalan lagi. Mereka yang sudah membina swasta tiba-tiba lolos P3K, dia harus pindah ya kan Pak? Ke negeri Pak. Pindah ke negeri ya? Ke negeri. Nambah lagi itu berarti. Persoalan lagi ya. Persoalan lagi. Nah, ke depan butuh memang bupati yang paham persoalan di Bangkalan apa, dan dia mampu mencari solusinya menggandeng semua orang yang ahli. Nggak perlu bupati pintar sebenarnya. Gitu ya. Itu catatan besar itu ya. Iya. Apalagi kepala dinas pendidikannya nanti doktor kan gitu kan. Ini yang mau saya sebut yang kedua. Dan butuh kepala dinas pendidikannya juga paham tentang pendidikan. Malah kok blog dengan Pak Arisang ya. Jadi dia paham. Jadi ketika mau laporan ke bupati utuh menyampaikan itu Pak, persoalan pendidikan. Ya, silakan ayo, saya ingin menyelesaikan ini tahap demi tahap. Kan gitu. Biar pendidikan kita ini sesuai dengan standar pelayanan minimum. Sekarang saya pengen tahu deh ke teman-teman, baik itu Pak BRT, Pak dari PGRI Dewan Pendidikan, saya pengen tahu di desa kita ini mana sekolah yang punya perpustakaan. Itu untuk memenuhi standar pelayanan minimum ya? Paling tidak, masa sekolah nggak punya perpus. Saya alumni tahun berapa ya, 83 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dulu, kita punya perpus Pak. Ada ya Pak, ada. Kalau sekarang ada, les tahunan mungkin. Les tahunan. Nah, ini bisa lah Dewan Pendidikan turun, cek sekolah aja nih. Dan buku nah. Dana bos itu Pak Aliman 20% kalau tidak salah wajib itu ada belanja buku Pak. Ditaruh ke mana?
Jangan-jangan setiap mau lebaran bulan puasa dibuat mercon itu sama siswanya. Iya, catatan ini Pak. Nah. Iya, sekarang perpus, labnya umpama. Anak-anak belajar IPA ini hanya dikasih tahu gambarnya belalang begini, amuba begini. Mereka nggak pernah melihat dengan mikroskop. Jangan-jangan yang punya hanya SDN 1 Kemayoran atau SDN yang di perkotaan. Bu, jangan-jangan memang biaya sekolah untuk membeli itu memang belum mampu. Hah? Belum mampu barangkali. Jangan gitulah Enggak ya? alibinya. Terus, memang selama ini kan itu yang menjadi persoalan dari... Kita tidak dibeli aja. Lalu dikemanakan itu menurut Pak Matu? Nah, tanya kepala sekolah. Tanya kepala sekolah. Itu catatan-catatannya. Ya. Lanjut. Nah, yang paling penting sebenarnya, saya berharap kementerian kita, Pak Menteri ini kan orang hebat yang mengelola aplikasi ini kan, yang kemudian ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan. Dia pengen apa yang dia peroleh dulu di luar negeri ini bisa dilakukan di Bangkalan. Ingat, kita ini daerah laut dan pegunungan. Tidak semuanya bisa mengaplikasikan itu. Seharusnya yang diperbaiki adalah bagaimana kebutuhan di setiap sekolah yang ada di pelosok ini bisa paling tidak, meskipun tidak sama persis, tapi mengarah kualitasnya untuk perbaikan sumber daya manusianya untuk anak-anak didik kita di seluruh penjuru Nusantara. Ini yang belum dilakukan. Program belajar bebas apa? Merdeka belajar, iya kan? Kan emak-emaknya yang belajar itu. Ini. Nah, dari keterbatasan guru, dari model-model kepala sekolah yang kemudian saya ini nggak habis pikir kan. Keterbatasan guru, ketidakmerataan guru, gitu kan? Catatannya. Kebijakan kepala sekolah yang selalu memberatkan wali siswa. wali siswa ini. Dan ini tiap tahun. Saya sepakat masalah seragam. Nah, ini nanti saya juga akan nyambung ke provinsi. Gubernur ini bukan hanya kampanye, Pak, tapi ada nawacita yang sudah dimasukkan dalam programnya bagaimana tentang pendidikan ini. Bu Gubernur mengeluarkan pergub, namanya Pergub tentang bantuan penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BPOPP. Ini Pergub 33 2019. Persoalan kemudian Bu Gubernur ini kan setengah hati memenuhi dana BPOPP ini yang seharusnya 12 bulan ini di-clearkan semuanya, dianggarkan, tapi ini hanya 1 kali selama periode ini. Selama periode, bukan 1 tahun 1 kali. 1 periode yang full 1 tahun 12 bulan. Setelah itu ada yang 8 bulan, ada 6 bulan, bahkan 2023 ini saya baca di anggaran Diknas itu hanya 5 bulan BPOPP ini. Gitu loh. Nah, BPOPP ini kan dulu kampanyenya bebas SPP atau sekolah gratis. Ya. Tapi prakteknya kemudian SPP-nya nggak ada, muncul sumbangan atas nama komite. Di bawah begitu ya? Iya, Terjadi. komite hanya menjadi tukang stempel. Ini tidak disalahkan, ada memang celah untuk partisipasi masyarakat di situ, tapi ketat sebenarnya. Ketat, tidak kemudian semudah itu komite mengumpulkan kepala wali murid, kita sumbangan per kepala gini-gini, tidak seperti itu. Tak semudah itu. Tidak semudah itu dan tidak kemudian mengikat. Persoalannya ini kan kadang komunitas wali murid dengan antara yang mampu yang tidak mampu ini kan nggak gaduh kata orang Jawa. Tapi itu nyata hari ini ada. Nyata. Bahkan banyak, tidak hanya di Bangkalan terjadi kan? Tidak hanya di Bangkalan. Saya beberapa kali datang ke SMA 9, ke SMA 4, kemudian di SMK 12 dan seterusnya. Saya datangi itu memang persoalan mereka ini pengakuannya kepada kita dananya kurang. Loh, kalau ngaku dana kurang ke saya salah. Karena mereka punya dana BOS, punya dana BPOP. Gitu loh. Nah, kalau sekarang mau buka-bukaan, Anda kelola bagaimana itu 2 mata anggaran ini? Ini catatan buat Cabdil di seluruh Jawa Timur dan Gubernur, Diknas dan Gubernur ya? Iya. Iya. Catat pemirsa, yang bicara ini Dewan Provinsi, bukan orang kaleng-kaleng. Nah, saya melanjutkan yang kemarin. Ini setelah rame, kemudian saya hanya ngambil gongnya saja. Ya. Karena berharap kemarin itu memang gubernur hadir. Ternyata beliau mendampingi Pak Presiden di Malang.
hanya sekda yang hadir waktu itu. Dan ini kita sepakati di Indrapura, hari Senin nanti komisi akan panggil kepala dinas pendidikan. Cuman persoalannya merespon kritikan kami di komisi E ini, gubernur sama kepala dinas pendidikan panik. Panik kemudian mengambil langkah-langkah kebijakan taktis yang menurut saya sangat tidak bijak. Pertama, kepala sekolah yang mengatakan bahwa kami hanya menerima kain yang sudah di-drop justru dijawab dengan pemecatan. Oh, itu kepala sekolah mana itu? Tulungagung, Tulung. SMA 1. Sudah dinonaktifkan? Iya, dia hanya bilang seperti itu. Mestinya kalau kepala dinas ini pengen menelusuri, panggil loh. Ini pernyataan kamu benar. Siapa yang bermain di tempat saya? Kan seharusnya gitu, mumpung dia baru. Ini kan baru, belum berapa bulan, 1 bulan lah. Catatan pemecatan itu justru menurut Pak Matur tidak menjadi solusi dari problem yang terjadi kan? Ya bukan, tambah dia mengambil sesuatu yang keliru menurut saya. Ini persoalannya bukan karena dia mengatakan bahwa ini di dropping. Persoalannya adalah seragam mahal. Kemudian dikondisikan di kepala sekolah. Bayarnya di situ. Kwitansi diminta nggak dikasih. Pak Matur tidak berpikir bahwa kebijakan untuk memecat kepala sekolah itu adalah salah satu cara penguasa untuk menutup-nutupi kesalahan yang sebetulnya terjadi. Bisa, jadi seolah-olah yang jelek ini ekor, kepalanya enggak. Kalau ekor jelek, kepala lebih jelek, kan gitu. Capdin dalam konteks ini ada nggak peran untuk bagaimana mengurai persoalan ini? Capdin ini gini, jabatan kepala dinas pendidikan, kemudian ada kabid atau kasih, ini butuh orang tangguh. Orang tangguh dalam artian dia siap menghadapi LSM, dia siap menghadapi teman-teman media, dia siap menghadapi atasan, Dengan Rokapil. Menghadapi DP. dan seterusnya lah, gitu ya. Nah, kalau kemudian Kacabdin, dia powernya hanya di lingkup kabupaten. Kalau praktek ini sudah mendarah daging terjadi di kepala sekolah, kemudian datang ke kepala cabang dinas yang baru, dia tidak tahu apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Meskipun dia sedikit wewenang itu dilimpahkan oleh kepala dinas provinsi. Artinya keberadaan Capdin itu justru tidak bisa mengurai persoalan yang ada di kabupaten kota dong kalau begitu. Ya saya meragukan. Seperti di kasus Kamal ini. Iya. Tidak bisa Capdin Bangkalan untuk bisa mengurai itu. Buktinya? Gitu ya. Tidak. Jangan-jangan memang untuk dibenahi secara senyap, enggak ya? Ya kalau pembelaannya Pak Wagub kemarin dia bilang ada kebijakan yang kami lakukan secara silent, tidak perlu dipublikasi, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Loh, emak-emak wali siswa ini nggak butuh itu, nggak butuh itu intinya. Jadi kalau saya nanti di forum hearing dengan kepala dinas pendidikan itu, carikan solusi seragam yang tiap tahun jadi masalah ini menjadi tanggung jawab negara. Jadi seragam harus gratis. Oke, sip. Oke ya, catatannya ya. Oke. Saya nambah. Saya kan Pak PLT belum. Pak PLT dulu. Lah kan sudah tadi. Saya pembawa masalah di awal tuh. Oh, gitu ya. Jangan Enggak, maksudnya akhirnya enggak. menjadi kelar kayak gitu. Sebentar. Ini kan repot. Nanti Saya pembawa ada sebuah respon. masalah. Realnya ada di sini gitu loh. Enggak, Pak PLT biar menanggi, biar tidak hilang. Biar menanggi terkait dengan urusan catatannya Pak Matur tadi. Terkait Lah ya repot satu. ini kalau kayak gini nih. Sebentar dulu. Ini nggak bisa diatur, ini gimana? Pertama Pak PLT, satu, adanya ketimpangan guru. Dan ada sinyalir juga, guru-guru itu bisa pindah ke kota itu gara-gara 10 juta. Dan mungkin itu meskipun tidak menjadi catatan, tapi informasi itu barangkali Pak PLT juga sudah mendengar itu. Tanggapannya Pak RT, dan untuk pembenahan selanjutnya tentang kondisi real bahwa di desa itu sangat timpang dengan yang di kota. Baik. Untuk yang di provinsi nggak usah lah ya. Untuk yang di provinsi. Ya, bukan wewenang kita. Ya. Ya. Jadi problem dunia pendidikan di kabupaten ini sebetulnya sudah diketahui bersama. Makanya mungkin ada acara seperti ini. Yang kedua, kami menyikapi itu. Kami ingin tidak menambah beban dengan adanya ketidakpercayaan publik
itu yang ingin kami sikapi. Oleh karena itu, ketika kami masuk, hal-hal yang menjadi persoalan bantuan dana dan lain sebagainya, seperti PPI, itu kita pastikan, kita instruksikan, tidak usahlah walaupun niatnya baik, karena penerima PIP ini kan terbatas. Ya. Sementara yang merasa tidak mampu itu kan banyak. Nah, ini disikapi dengan tujuan baik, tapi akhirnya akan salah karena melanggar ketentuan teknis. Itu tidak perlu lagi dilakukan dengan alasan apapun. Pastikan itu diterima oleh yang bersangkutan agar tidak menambah persoalan. Catat ini Pak PGRI, catat ini. Kemudian dengan kekurangan guru dan lain sebagainya, kekurangan kepala sekolah, bahkan kekurangan pengawas. Kan? Ini kan sebetulnya persoalan lama yang diperparah oleh aturan baru bahwa kepala sekolah itu harus dari guru penggerak. Syaratnya untuk jadi kepala sekolah itu harus dari guru penggerak. Sementara untuk jadi guru penggerak ini prosesnya harus melalui Sertifikasi ya? serangkaian tes yang harus diikuti oleh para guru. Nah, urusan tes ini kan kurang diminati kalau oleh guru-guru kita, sehingga mereka kurang respon terhadap rekrutmen itu. Ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, kami tetap memaksakan untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah yang sudah hampir 200 kosong. 200 unit sekolah? 200 formasi antara SMP dan SD. Ini kita sudah usulkan bahkan sebelum kepemimpinan saya. Tetapi karena Pak PLT Bupati kan tidak berwenang, sehingga harus betul rekomendasi dari BKN yang sampai sekarang belum turun. Oh, prosesnya ya? Panjang ya? Panjang. Pak PLT setelah 3 bulan ada di sini mencatat semua itu, tidak membantahkan persoalan yang diakan Pak Dasuki dan juga Pak Matur bahwa itu betul nyata di bawah, tidak ngarang kan semua ini yang diceritakan. Ya. Ketimpangan guru dan apa yang selain-lain itu nggak anu kan? Bukan sesuatu yang ngarang kan ini semua. Saya kira sekarang sudah transparan. Transparan ya. Artinya mengiyakan ya. Dan ini menjadi tugasnya Pak PLT dan siapapun menjadi berikan nanti. Kita akan lama di Kominfo. Ya. Oke. Pak Dasuki, silakan mau respon apa saja. Saya tidak mau mengarahkan apa saja karena Pak Dasuki tidak mau diatur-atur. Ya, ternyata kan begini, Bung Aliman ya. Siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun kepala dinasnya, siapapun kecapdinnya, ternyata masalahnya sama, gitu ya. Masalahnya sama, masalah yang menahun, yang tidak terurai dan tidak terselesaikan. Jadi saya kira begini, kita tidak usah bicara tentang kualitas lah, gitu loh. Apalagi mencoba menutupi dengan bangkalan gurunya begini, desainnya lomba desain menang seperti ini, gitu kan. Semuanya ukurannya menjadi tidak layak, gitu loh. Saya hanya berharap seperti ini. Kalau Dewan Pendidikan bisa menjadi mitra masyarakat, bukan hanya menjadi mitra pemerintah, seharusnya kinerjanya bisa diukur, gitu loh. Masyarakat bisa mengukur, masyarakat bisa melihat kinerjanya, gitu. Rekomendasinya buka apa saja yang direkomendasikan oleh Dewan Pendidikan. Terus selanjutnya begini, selama ini memang terkesan kerjanya memang parsial. Jadi kalau Bung Risang mengatakan bahwa ada persoalan di dalam gitu, terus juga ada yang menjadi orangnya satu ini, dua yang itu. kerja. Iya. Terus ternyata ada persoalan di bawah, lantas akhirnya meminta Korwil ya. Korwil yang menyelesaikan, dan ternyata Korwil datang dengan membawa segepok uang dan segala macam, itu rame di bawah gitu loh. Loh enggak, ini saya mendengar bahkan pada kasus di mana ada ada serombongan siswa gitu ya yang didampingi kehilangan rekening, didampingi oleh guru gitu kan, dan ditolak gitu ya oleh polisi ini di salah satu sektor gitu, dan ternyata ya Korwilnya ini yang disuruh, ternyata Korwilnya ini bawa uang gitu loh kan, walaupun akhirnya ditolak karena ini polisi yang baik. Saya kira itu persoalan-persoalan yang mungkin di internal Dewan Pendidikan juga harus diselesaikan. Yang merangkap-rangkap dengan gaji juga dari negara itu. Ini info mengagetkan ini, segepok ini.
info mengagetkan ini. Harus kaget ini. Saya kira ini menjadi masukan dan evaluasi secara menyeluruh gitu ya. Di samping persoalan-persoalan yang harus kita benahi bersama-sama. Makanya ayo mitra Dewan Pendidikan tidak hanya menjadi mitra Dinas Pendidikan tapi juga bisa menjadi mitra masyarakat. Masyarakat artinya bisa mempercayakan keluhannya kepada Dewan Pendidikan dan bisa diselesaikan, dan rekomendasi-rekomendasi itu hasil-hasil kerjanya juga bisa diukur, bisa dituntut dan segala macam juga gitu kan. Itu. Terus yang selanjutnya jangan ngomong transparan Pak Kadis ya. PLT Pak PLT. Pak PLT ya. Masyarakat mencari data PEP, mencari data bos itu sangat sulit. Bahkan dengan permintaan yang sangat formal gitu, dengan surat dan segala macam, kita tidak dikasih gitu loh. Artinya ini terkesan bukan hanya ditutup-tutupi, tapi memang sengaja disembunyikan gitu loh. Sehingga apa? Ketika kita mengadvokasi anak-anak yang memang ternyata justru hak-haknya tidak sampai, bahkan tidak hanya dipotong loh. Ada yang bahkan hanya nyampe berupa sepatu loh Pak. Berupa sepatu ini. Ini SD, SMP? SD. Alasan bagi-bagi rata dan segala macam, iya gitu loh, biar adil dan segala macam, ada itu. Dan itu sampai sekarang. Makanya coba buka gitu loh ya, kasus PEP ini, daftar penerimanya, jatahnya berapa. Karena dengan seperti itu kita bisa menilai gitu ya, aspek tepat sasarannya gitu ya, dan penyimpangan-penyimpangannya jika memang ada. Ini aja yang ditutupi ternyata baunya sangat luar biasa, dan masalahnya juga ternyata orang tua wali siswa itu juga khawatir ketika membuka ini karena memang ada intimidasi oleh kepala sekolah itu gitu. Ini kan mengerikan gitu. Sehingga saya berpikir ternyata di lembaga pendidikan itu kita tidak hanya belajar pintar gitu ya, ilmu pengetahuan, tapi juga belajar modus gitu ya, belajar modus operandi, belajar korupsi, belajar bermuslihat di situ. Ini kan mengerikan. Sehingga kita juga tidak heran ketika dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang sekarang, yang ternyata di setiap lini itu ya ternyata ya korup semua gitu loh. Semua jadinya gitu loh. Jadi karena kita diajari dari awal di lembaga pendidikan ini ya dengan cara-cara yang seperti itu juga gitu loh. Oke. Itu ya, cukup ya. Menjelang ke akhir ini pertanyaan dan juga tanggapan menjadi konsisten masing-masing narasumber. Dari kesimpulannya, apa yang dibicarakan hari ini penting untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Caranya adalah bagaimana transparansi di setiap unit sekolah, kasih kemudahan akses untuk melihat, memperhatikan, mencerna gitu ya data by name by address terkait dana pendidikan. Tidak hanya masalah KIP, khususnya KIP, dan juga dana-dana pendidikan yang lain. Enggak, ini akhirnya harapan kita ini menjadi kebijakan yang terukur. Artinya ketika jangan seakan-akan ini terserah mau-maunya kepala sekolah gitu kan. Gitu. Tapi coba dinas bikin bikin kebijakan yang bisa mendorong langsung bagaimana transparansi ini bisa terbangun dengan baik gitu. Makanya ini saya kesimpulannya partisipatif, membangkitkan pengawasan partisipatif istilahnya. Makanya saya minta kepada ini semua, persoalannya ini sebetulnya dari sini. Kalau transparansi dan semua orang mampu dan mudah untuk mengakses data itu secara transparan, ini pasti akan setidaknya akan membatasi keleluasaan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Pak Dewan Pendidikan sebagai closing statement ya terkait dengan urusan ini biar menjadi kesimpulan lo ya, dan ini juga agar menjadi catatan besar semua stakeholder pendidikan untuk bagaimana bersatu padu untuk membangun sebuah sistem agar semua orang menjadi pengawas dan setiap maling itu tidak leluasa untuk melakukan pencurian kan gitu. Silakan. Supaya setiap orang bisa jadi maling. Karena setiap orang bisa menjadi. Silakan Pak. Iya. Pak Dokter. Dalam pengelolaan pendidikan kita harus mengajak masyarakat, LSM, media itu sama-sama mengawasi pendidikan supaya memang pengelolaan pendidikan kualitas guru ini terjamin sehingga tidak ada penyelewengan yang terjadi
sampaikan salah satu ya contoh dari beberapa persoalan masukan dari Mas Daruki, kemudian Mas Rizal untuk melibatkan salah satu komite. Ini sudah dilakukan, kami juga melakukan itu, menghidupkan mitra dan diadakan pelatihan oleh DP. Oleh dinas, karena itu lembaganya dari dinas dan masyarakat, dan kami juga memonitoring itu untuk melaksanakan. Pertanyaan saya, mau nggak DP bersama-sama bergandengan tangan dengan dinas pendidikan untuk mendorong atau mendesak, bahkan mewajibkan kalau untuk bagaimana memampang seluruh komponen dana pendidikan, apa itu KIP, Binding by Test kalau KIP ya, dan di setiap unit sekolah. Kami sangat mendukung. Dari dulu kami jangan hanya mendukung, disalah dengan punya kewajibannya itu. Dan merekomendasikan bahkan kepada bupati dan juga mendesak kepada kepala dinas. Ada rekomendasinya itu? Ada. Oh, sip. Berarti setuju. Silakan. Saya sampaikan ke Kandali. Oke, siap. Pak PGRI, silakan. Ini catatan ini, salah satu kesimpulan dari ini adalah bagaimana untuk menjawab ini adalah bagaimana transparansi untuk membangkitkan partisipasi pengawasan partisipatif. Setuju nggak dengan itu? Saya sangat setuju. Jadi memang pengelolaan pendidikan itu harus transparan dan yang penting adalah kita harus kemitraan, Pak. Semuanya bersama-sama kita membangun pendidikan di Bengkalan itu tanpa ada saling menyalahkan, tapi harus sama-sama saling memberikan solusi sehingga ketika ada persoalan pendidikan dengan cepat kita laksanakan perbaikan. Saya kira sistem itu sudah seharusnya dilaksanakan saat ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya harus dipampang saat ini, kalau kita datang ke sekolah-sekolah, hampir di tiap lembaga kalau penggunaan dana BOS itu terpampang. Penggunaan dana BOS. Sudah ada? Sudah sejak 24 tahun yang lalu dilakukan. Benang kartu apa? Hampir semua wajib, Pak. Oh gitu ya. Bisa dicek ke Pak PLT. Sekarang Pak PLT, apakah ini sekarang kan digital PLT? PLT ini kan ratona digital karena Kominfo. Agar semua orang bisa mengakses semacamnya, apa tidak perlu untuk disiapkan sebuah aplikasi bagaimana semua orang itu bisa dan mudah untuk mengakses data itu by unit sekolah, by name by address. Silakan. Saya masuk ke Diknas. Ya, Diknas. Sama saya tanya itu punya portal untuk akses informasi enggak? Oh gitu. Sip. Ternyata belum. Dan sekarang lagi proses, saya minta untuk dibuatkan portal. Nanti semua informasi akan kita sampaikan di portal itu. Ya. Sudah tidak perlu lagi berperpanjang ya. Enggak. Catat pemirsa ya, catat ini. Dan yang kedua, perlu saya klarifikasi. Kemarin ada permintaan dari Lingkar Jatim tentang data beasiswa dan lain sebagainya. Itu sudah kita siapkan. Balasan sudah, pada prinsipnya itu terbuka, tapi SOP harus dipenuhi. Oh, siap. Persyaratan. Permintaan Lingkar Jatim bahkan ada di sini. Sudah ada ya. Tapi tidak bisa saya berikan. Oh ya, tapi nanti kalau sudah portal itu ada, tidak perlu ada permintaan kan? Sip. Barisan dulu. Ya. Di pertama saya mohon maaf dulu ya pada semua di sini. Ya memang itulah gaya saya. Tidak ada yang harus ditutupi. Kalau hal-hal yang ditutupi dengan alasan ada ketimuran dan lain-lain, itu yang menghambat pikiran kita. Yang menghambat, dan saya tidak suka itu. Jadi kalau DP ini kan sekarang krisis kepercayaan benar-benar ya dari masyarakat, dari guru. Entah DP-nya yang salah atau gurunya karena diawasi sekarang oleh DP. Bisa jadi gurunya itu, kepala sekolahnya itu maling, kemudian ada pengawasnya, atau karena DP berperan offside seperti polisi yang mau nangkap gitu ya. Oh ya. Belum ada ininya, nggak kedengeran tadi ya, kedengeran lah. Dengar Ki. Nyaring kok suaranya. Lanjut. Jadi DP ini silahkan ada waktu 2 tahun. Kalau saya sih pinginnya besok bubar gitu. Tapi kalau memang, tapi saya gini, mungkin setelah beberapa kali kita ada kritik, nah ini ada upaya untuk perbaikan. Tapi 2025 karena adanya DP ini dosa kita bersama, dosa saya, dosa Matur, dosanya Aliman, dosanya Daruki, karena ingin harapannya DP ini justru mutu berdiri. Ini yang paling berdosa ini. Ternyata malah Pinselnya ini. Nah, sekali lagi entah gurunya yang terbebani karena adanya DP, karena sudah nggak leluasa bermain,
atau karena DP-nya yang offside kan gitu. Atau DP-nya hanya ingin menjadi pembeda bagian gitu. Sekarang ada waktu untuk memperbaiki itu dan membuktikan itu. Ya, untuk BRI nggak usah ditutupi guru ini juara ini di negara kita Indonesia ini. Ya, ahli fisika ya nggak ahli amat kan gitu. Karena sekolah itu kan tempatnya doktrin ya, bukan tempat pendidikan. Kalau Enggak, saya akui keren itu tadi. Keren. Jadi belajar itu kan 80% akhirnya bertanya kan. Nah murid yang katanya merdeka belajar itu nggak bertanya, disuruh jawab. Dikasih LKS suruh jawab. Ya kan? Harusnya kan bertanya, makanya gurunya kualitasnya harus tinggi supaya muridnya yang nanya. Ini kan Jarang-jarang kayak gini. ini kan enggak. Muridnya yang suruh jawab. Jarang-jarang gini. Ya kan? Itu terus bilang gurunya pinter, iyalah lebih pinter dari muridnya. Lebih pinter dari muridnya. Tapi kalau sekarang ke kepala dinas, saya taruhan kasih soalnya SMP kalah. Kepala dinas PLT ini tidak akan tahu kapan orang meninggal dunia, nggak akan. Kapan perang Aceh atau berapa, nggak akan. Coba tanya ke anak SMP, tahu. Kan gitu. Kenapa? Artinya apa? Untuk jadi kepala dinas itu tidak perlu tahu, tidak perlu lebih pintar dari guru. Yang penting itu ketegasan, tegakkan regulasi, aturan, itu aja. Gandeng DP. Dan tidak usah takut dengan DP. Jangan seperti yang dulu. Kalau sebelum Pak Agus ini, memang dosanya banyak itu yang dulu itu. Enggak banyak dari dulu dosa tok isinya ya. Cuman sekarang sudah lah, bagus lah, sudah transparan itu bagus. Mau istighfar mau. Ada apa-apa. Jadi yang dulu tuh sudah lah, ya sudah gitu berlalu. Ya jangan terlalu cepat memuji juga lah. Ya, gitu. Karena juga masih 3 bulan ini. Sudah lagi diganti juga. Iya. Nah, sudah disiapkan gantinya, saya tahu. Ganti sudah disiapkan. Iya. Kemarin itu dari awal dulu udah diganggu karena PLT-nya ternyata bukan orangnya dia. Jadi diganggu terus. Itu ya statement ya. Ya itu aja untuk soal lain-lain. Kalau yang penting pendidikan di Bangkalan ini di Indonesia juga ya alhamdulillah paling tidak bisa melahirkan lulusan. Yang penting dapat ijazah lah. Kalau ilmu nggak akan lah. Mana mungkin kayak di Kelampis itu diajari bertani, kan tidak ada pertanian, sana nelayan. Ya itulah merdeka belajar katanya. Jadi orang nelayan suruh belajar bertani kan gitu kan. Jadi kalau lulus ya nggak ada yang diterapkan di luar itu. Jadi hanya melahirkan orang punya ijazah dan pengangguran baru, itu aja. Itu ya. Terima kasih. Pak Matu Itu yang harus dirubah. Silakan Pak Matu. Statementnya. Ya, kalau saya begini, ini kita bicara pendidikan. Pendidikan ini ranah yang sangat mulia, menjadi urusan wajib pemerintah. Jadi saya minta ke bupati nanti, siapapun itu bupatinya, menaruh orang yang memang punya kemampuan di sana. Dan yang paling penting juga harapan saya adalah kepala sekolah ini yang mereka punya satuan pendidikan. Anda mempunyai kewajiban, punya fungsi, punya wewenang, punya amanah di situ, ya dikelolalah dengan layaknya orang yang berpendidikan gitu. Jadi kalau kita dengar tadi ada pungutan ini, ada ini segala macam, kok lembaga pendidikan dikotori dengan kata dalam tanda kutip kita ini mendidik maling gitu kan. Nah ini kan sangat tidak elok sekali ketika dunia pendidikan kita ini sudah dikotori dengan bibit-bibit gitu ya. Kan tidak mungkin kita ini mendidik orang untuk jujur tapi kita melakukan hal yang tidak jujur gitu. Tidak mungkin itu, tidak nyambung. Jadi kita gambarkan antara malaikat dengan iblis ini nggak bakalan nyambung. Akhirnya dampaknya, asarnya katanya Mas Aliman biasanya itu nggak ada. Gak berasal ke murid ya? Tidak ada. Untuk yang bagaimana agar itu tidak terjadi terus dengan programnya Pak PLT portal pendidikan nanti bisa semua orang bisa mengakses itu agar bisa semua bisa mengawasi itu bagaimana? Saya sepakat dan yang harus menguatkan diri dengan cara untuk banyak bertanya katanya Pak Mas Disang tadi ya sekarang wali murid ini kan semuanya kalau sebaya saya ini kan sudah orang yang melek digital. Di desa-desa sekarang mencari generasi yang tidak paham dengan handphone digital ini susah sudah. Ya.
wali murid yang lahir di tahun 70-an 80-an. Artinya kesempatan ini semakin dibuka oleh Pak PLT, maka masyarakat yang juga harus membenahi diri. Mbok ya bertanya lah datang ke kepala sekolah, Pak ini dana bos, muridnya jenengan ini kan 200 orang. Satu orang siswa SD ini mendapatkan 1 juta 1 tahun. Dibagi 12 bulan ini 83.000. 83.000 kali 100 8 juta 300 kali 2 berarti kan 16 juta 600. Kebayang apa? Kayak tanya Iya, ini per 3 bulan cairnya. 16 kali 3 bulan. Masa tiap hari ngecat, tiap hari kemudian memperbaiki pagar, kan nggak juga kayak gitu. Ya, itu tugasnya DP. Sitalah. Kan itu ke komite. Enggak. Jadi gini, kalau belum selesai nih. Iya. Jadi ini Gregetan saya sebenarnya. ini harus sebirci gitu loh. Dari belanja dana bos ini kemudian dikemanakan hasilnya? Jangan-jangan ini sudon saya, semakin tinggi dana bos, semakin tidak ada kepala sekolah yang pakai sepeda motor. Maksudnya bisa bayar kredit mobil gitu kan. Nah ini ayo sudahi semua, tulia sepora. Anda ketika tidak jadi kepala sekolah nanti sakit. Yakin itu. Orang udah nggak menghargai, dia jadi pensiunan. Nggak punya ceperan. Nggak punya ceperan, ngenes Pak. Itu untuk yang bagian isu kabupaten. Yang provinsi. Yang provinsi gubernur ini segera penuhi janji politik, nawacita dan program Anda yang jangka pendek, jangka menengah, yang setiap tahun kemudian dijabarkan menjadi 5 tahun. Harapan saya di tahun 2024 ini seragam sekolah harus gratis ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Timur. Kalau berkaca ke anggaran yang 2019 gagal itu, anggarannya hanya 130 M. Kalau toh naik sekarang katakanlah 150 miliar. Ini seupil dari dana hibah yang sekarang jadi masalah Itu hanya goodwill politik. Iya. Silakan presentatornya. Iya. Jadi gini, saya tergelitik. Penegasan dengan ini kapan bulan besok atau bulan depan sebagai jariahnya Pak PLT agar portal itu betul-betul tersedia atau bagaimana? Iya, saya tergelitik dulu sebelum jawab itu. Jadi ngomong melek digital tadi yang dikatakan Bung Matur ya. Jadi jangankan orang tua siswa gitu ya, kita teman-teman G25 mendampingi siswa untuk membayar saja, berdebat di persoalan yang sudah sangat jata gitu ya. Kita bayar 1.500.000, minta nominal itu ditulis gitu ya di kwitansi, itu harus perang Bung. Ini harus perang dan ujung-ujungnya dipimpong gitu ya ke kepala sekolahnya ternyata masih ada di rumah, dan ternyata alasan juga tidak bisa datang ke sekolah karena masih menjauh. Ini lagi-lagi masih menjahit seragam mananya gitu kan. Ini ngeri gitu loh ya, bahwa ternyata ini langsung kepala sekolah ini saat ini gitu ya bersilat lidahnya itu sudah SMA, melebihi kan? para politisi. Hanya ke SMP SMA ini. SMA. Luar biasa memang. Jadi ternyata kepala sekolah ini bersilat lidahnya, berargumentasinya gitu ya, dan berbohongnya itu sudah melebihi para politisi di kantor-kantor DPRD dan DPR RI itu gitu loh kan. Pak Dasuki mengatakan ini langsung saja begitu, apalagi hanya secara portal gitu. Nah, iya, makanya saya melihatnya gitu ya, portal, dan setelah dari portal melihat ada ketidakmengertian beritanya, apakah mereka akan bisa mendapatkan jawaban dengan baik. Makanya saya katakan sekolah itu ternyata tidak menjadi lembaga yang ramah, padahal ini lembaga pendidikan gitu ya, terhadap anak didik mereka, orang tua yang sebetulnya ingin agar bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Belum ngomong ke persoalan bagaimana anggaran itu ramah juga gitu loh kan. Ini persoalan Bung Aliman, sehingga bagaimana, jangan bicara semua dulu, ayo kita urai satu persatu, selesaikan satu persatu gitu loh kan. Kalau umpamanya Pak Kadis tadi portal, tolong ya portal ini dikawal bener gitu ya. Apakah memang benar-benar
bisa terbuka untuk semua pihak gitu kan, dan bisa memberikan jawaban gitu kan. Terus juga ada call center gitu ya yang bisa memberikan jawaban dari persoalan-persoalan yang akan ditanyakan baik oleh media, LSM maupun orang tua siswa ini. Selain itu ya, persoalan-persoalan seragam, persoalan-persoalan pungutan, persoalan-persoalan penyelesaian di balik meja yang menjadi persoalan kita selama ini karena takut terhadap LSM, karena takut terhadap media. Ini harus sudah selesai ini. Dan ini hanya bisa diselesaikan dengan kinerja-kinerja yang baik, guru-guru yang baik, kepala-kepala sekolah yang baik, yang jadinya itu juga tidak nyogok gitu loh. Kepala dinas yang baik kan. Dan kepala dinas yang baik. Jadi jangan takut Pak Kadis, Pak PLT gitu ya. Berapapun dalam posisi yang seperti apapun, jika keberpihakan jenengan terhadap proses transparansi ini baik siapapun yang mencoba menggoda-goda gitu ya, yang mencoba mencari-cari kesalahan, ya kita juga siap untuk memberikan dukungan juga gitu loh. Itu ya, oke. Pemirsa, itu catatannya dan rekomendasi dari forum ini adalah bagaimana kesiapan Pak Diknas Bangkalan, khususnya Bangkalan untuk membuat sebuah portal, karena pertama kali masuk beliau ditanya adalah portal, dan pengawasan partisipatif itu bisa muncul dan bangkit ketika transparansi itu betul-betul terjadi. Dan hari ini dari semua yang dibicarakan baik DP dan yang lain-lain, ketertutupan dari pelaksanaan dan penggunaan dana pendidikan itu baik di KIP atau yang lain masih bersifat tertutup. Dan kalau Pak Diknas nanti membuat sebuah portal dan semuanya terbuka, maka insya Allah maling-maling itu akan tidak leluasa melakukan penyelewengan. Mudah-mudahan, dan kita tunggu mudah-mudahan tidak sampai 1 tahun lagi Pak, dan bisa menjadi jadinya Pak Agus untuk bagaimana membenahi pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.